Selamat siang, terdengar suara saya, teman-teman? Dengar, Bu. Selamat siang, dengar, Bu. Oke, langsung kita mulai ya perkuliahan siang hari ini. Ketemu lagi sama saya, tadi sempat di jeda Pancasila ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Sudah makan siang semuanya? Alhamdulillah udah. Udah ya? Udah, Bu. Oke. Kita nggak usah berlama-lama lagi. Saya langsung mau share screen karena kan nggak perlu perkenalan lagi ya, karena pasti bosan perkenalan lagi. Saya langsung share screen PowerPoint-nya untuk mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Sebentar. Iya, Bu. Oke, sudah terlihat? Belum, Bu. Masih loading. Oke, sebentar ya. Masih loading. On proses ya. Oke, sebentar. On proses. Sudah belum ya, teman-teman? Belum, Bu. Masih Belum, loading. Bu. Belum, Sebentar, coba saya mau share ke admin saja kalau gitu, supaya nggak perlu bilang. Bentar ya, teman-teman. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Iya, sudah, Bu. Oke, langsung kita mulai untuk mata kuliah ketiga. Jadi selamat datang di mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, teman-teman D3 Farmasi, D4 Teknologi Laboratorium Medik, dan juga Manajemen Informasi Kesehatan. Jadi di sini untuk mata kuliah ketiga, itu sama kalau dengan saya kontrak perkuliahannya sama seperti tadi.
mana ini? Kok belum keluar? Nah, kontrak perkuliahannya sama seperti tadi, jadi nggak perlu saya bahas lagi untuk menjelaskannya untuk lebih detailnya. Tadi sudah di pagi hari tadi ya, sama dengan Anfis, itu untuk khusus saya. Nanti untuk masing-masing dosen itu punya kontrak tersendiri gitu, jadi punya rules-nya sendiri. Jadi ada 3 dosen, biasanya rules-nya berbeda. Itu entah nanti mereka memberikan bobotnya berapa persen seperti itu atau toleransi waktunya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kehadiran, untuk presensi itu wajib. Jadi untuk kehadiran tetap 14 kali pertemuan, boleh izinnya maksimal 2 kali, kemudian presensi wajib untuk di awal dan juga di akhir. On cam juga diusahakan semua on cam, kecuali memang terkendala sinyal atau koneksi itu nggak apa-apa. Kemudian nanti capture dan record juga jangan lupa. Gitu. Oke, kita langsung ke tim dosen ya. Jadi di sini tim dosennya juga ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Anissa Yusmutia, SKM MKM HIMU. Beliau kebetulan memang basicnya K3. Jadi mungkin nanti akan lebih matang dengan Ibu Anissa. Kalau saya untuk di 5 pertemuan pertama. Jadi 5 minggu pertama kalian nanti akan ketemu saya terus, kemudian nanti ada Bu Anissa, kemudian ada Bapak Arfan Syahroni, SKM MKM. Itu kalau saya lebih ke basic-basicnya saja. Jadi untuk dasar-dasar K3-nya seperti regulasinya, definisinya, hakikatnya segala macam. Nanti kalau sudah ke Ibu Anissa itu sudah ke bagian desinfeksi, kemudian sterilisasi, kemudian penanganan limbah, kemudian nanti hazard, macam-macam hazardnya, macam-macam bahayanya itu nanti dengan Ibu Anissa Yusmutia. Gitu ya. Kemudian kita langsung ke referensinya. Gitu. Jadi ini referensi atau pustaka yang biasa digunakan oleh K3. Jadi sebenarnya nggak harus ini, tapi ini sekedar apa ya, yang biasa kami gunakan gitu. Ada dari terbitan dari BPPSDMK. Ini kalian download bisa, ada di Google banyak, ini open access, jadi bisa di-download secara gratis. Kemudian kalau ini OSA ini adalah organisasi yang meregulasi K3 di internasional, di dunia. Itu OSA yang meregulasi, yang mengatur. Itu nanti ada bukunya juga, kalian bisa cek, mungkin saja itu open access, itu bisa jadi ada beberapa yang open access seperti itu. Kemudian ada buku dari Robert dan David, ini Laboratory Safety for Chemical Students, ini juga bisa di-download. Mungkin saya nggak tahu ada terjemahan Indonesianya atau enggak, tapi bisa pakai buku K3 yang lain. Gitu. Yang penting K3, dan memang semua materi yang kalian butuhkan itu ada di buku itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini bukan jadi patokan utama, tapi nggak apa-apa kalau pakai 3 ini juga. Untuk buku lainnya nggak apa-apa, dipersilahkan. Asalkan memang ada kaitannya dengan yang kita bahas. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke ruang lingkupnya. Jadi tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang hakikat K3. Jadi pertama kita akan mengetahui apa sih sebenarnya hakikat K3 itu. Kenapa sih kita perlu mempelajari K3. Kemudian K3 secara umum, baik definisinya, kemudian istilahnya. Kemudian yang dibahas dalam K3, itu K3-nya lingkungan mana saja kalau dalam ruang lingkup kita, para tenaga kesehatan atau orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, itu wajib memperhatikan K3 di mana saja, bisa di laboratorium, rumah sakit, lingkungan industri, itu bisa. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah sebelumnya bekerja di rumah sakit tidak asing dengan K3 di laboratorium maupun K3 di rumah sakit seperti itu. Nanti kita ulas bersama di sini ya. Jadi ada K3 di laboratorium juga rumah sakit, untuk lingkungan industri juga perlu diperhatikan K3. Kemudian setelah memperhatikan aspek-aspek K3 di tempat-tempat tersebut, kita juga perlu tahu dengan APD-nya. Jadi untuk personal hygiene-nya, APD-nya kita harus tahu alat pelindung diri yang digunakan sesuai dengan tempat-tempat tersebut. Gitu. Kalau sekarang kan sedang pandemi COVID, otomatis APD-nya lebih
ekstra ya. Jadi lebih banyak digunakan, entah dari maskernya mungkin lebih khusus untuk substansi yang lebih berbahaya sifatnya. Gitu. Karena kan sekarang sudah tahu ada banyak jenis masker, ada N95, masker bedah biasa, atau bahkan masker kain seperti itu. Itu kan tergantung dengan jenis substansinya, tergantung juga dengan lingkungan di mana kita berada. Gitu. Kalau di rumah sakit otomatis butuh masker yang proteksinya lebih kuat dibandingkan dengan masker kain yang pada umumnya biasa orang pakai di rumah aja kalau untuk keluar atau untuk nyapu halaman misalnya. Kalau memang butuh masker kain saja atau masker bedah saja cukup. Tapi itu tidak di rumah sakit gitu atau di laboratorium gitu ya. Kemudian setelah APD kita juga akan mempelajari tentang jenis hazard atau bahaya, baik itu biological, chemical, physical, ergonomik, atau psychosocial. Jadi nanti ini akan dibahas dengan Ibu Anissa Yusmutia. Nanti ada jenis-jenis hazard. Kalau dari biologi, misalnya hazardnya apa sih contohnya? Kemudian chemical atau kimia, nanti apa contohnya? Fisika atau fisik, itu apa? Dari segi ergonominya bagaimana? Kemudian psikososial itu juga ada hazardnya. Itu nanti kita akan diampu oleh Ibu Anissa Yusmutia. Ya. Kemudian setelah mempelajari hazard, kita juga harus mempelajari tentang teknik sterilisasi, desinfeksi, dan juga dekontaminasi. Gitu. Jadi apa sih bedanya sterilisasi dengan desinfeksi? Apa juga bedanya dengan dekontaminasi? Itu nanti akan dijelaskan di pertemuan ke-6 atau di topik ke-6. Berarti masuknya di topik ke-7 ya. Seperti itu. Kemudian ada juga penanganan limbah. Jadi nggak hanya kita tentang diri sendiri atau perlindungan diri, proteksi diri, tapi juga tentang penanganan limbahnya. Karena kan penanganan limbah itu ada limbah yang infeksius, non-infeksius, limbah B3, itu kan ada cara-cara tertentu, ada macam-macam penanganannya. Biasanya bidang K3 ini akan bekerja sama dengan bidang kesehatan lingkungan ataupun teknik lingkungan. Itu nanti biasanya berkolaborasi untuk penanganan limbah, karena nggak mungkin hanya orang K3 saja, tapi harus ada orang-orang lingkungan di dalamnya untuk menangani limbah-limbah tersebut supaya tidak supaya limbahnya itu tidak merusak lingkungan gitu kan, perlu diproses limbahnya sehingga bisa ramah lingkungan. Kemudian selain penanganan limbah juga belajar tentang sistem manajemen K3 atau SMK3. Nanti juga belajar tentang SMK3 ini kalau nggak salah dengan Ibu Anissa juga. Tentang biasanya di sini lebih banyak tentang aturan-aturan, kemudian standar-standar seperti kalau laboratorium ada standarnya sih, apa ya standarnya, misalnya ISO berapa, kan itu masuk di SMK 3 nanti dibahas di situ oleh Ibu Anissa Yusmutia. Kemudian cara kerja di laboratorium. Kalau orang laboratorium itu pasti untuk bekerjanya nggak asal-asalan, ada step-stepnya gitu, ada cara-caranya. Sebelum menanam sampel atau mengambil sampel, kita harus apa dulu sih? Oh, pakai APD dulu. Oh, kita harus sterilisasi dulu. Harus kita melindungi diri dulu pakai APD yang memang melindungi diri kita dari kontaminasi sampel gitu. Atau misalnya mau tanam bakteri, kita harus proteksi juga. Kita harus terbebas dari kontaminasi, paling tidak rendah kontaminasi, minim kontaminasi, sehingga sampel yang kita tanam atau sampel yang kita biarkan itu nggak ada kontaminannya. Bakteri-bakteri kan sangat rentan sama kontaminan, entah itu dari udara, entah itu dari air, dari tanah, itu banyak sekali. Atau dari tempat-tempat di sekitar kita itu kan banyak mikroorganisme, baik bakteri maupun fungi, itu banyak gitu. Sangat amat tinggi tingkat kontaminasinya kalau misalnya kita tidak memperhatikan cara kerja di laboratorium dengan baik dan juga dengan benar. Tuh. Kemudian setelah kita memperhatikan cara kerja di laboratorium, kita juga perlu nanti mempelajari tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi setelah kita tahu apa sih kesehatan kerja, apa sih keselamatan kerja, kemudian bagaimana ya upaya preventifnya, upaya pencegahannya. Tapi kita juga harus tahu, oh ternyata
misalnya ada kejadian kecelakaan di tempat kerja, itu termasuk kecelakaan kerja loh untuk alat-alat beratnya, misal tertimpa alat berat, atau misalnya kita terkena salah saat kerja di lab gitu, karena alat-alat yang berbahaya, itu kan termasuk kecelakaan kerja karena kita sedang berada di tempat kerja. Makanya perlu kita ketahui jenis-jenis kecelakaan kerja itu apa saja sih, kemudian penyakit akibat kerja. Misal, kalau misalnya ergonomis, dari sisi ergonomisnya ya, kalau misalnya cara duduk, atau misalnya terlalu lama untuk duduk di meja kerja, di kursi gitu, kita terlalu lama menatap laptop, kemudian kita terlalu banyak duduk, itu kan bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, jatuhnya ke sistem tulang belakang kita gitu, sistem rangka. Itu kan nanti bisa menjadi penyakit akibat kerja, makanya kita perlu memperhatikan apa saja sih penyakit akibat kerja, bagaimana sih usaha atau upaya untuk mencegah. Kalau misalnya sudah terkena, berarti bagaimana usaha untuk mengobatinya, kuratifnya gitu. Jadi kan nggak hanya upaya preventif, tapi juga upaya kuratifnya, seperti itu. Itu nanti akan dipelajari di K3 ya. Nah, jadi itu yang ruang lingkupnya, yang selama 14 kali pertemuan itu kalian akan membahas itu semua dengan 3 dosen tadi yang sudah saya sebutkan, termasuk saya, Ibu Anissa, dan juga Bapak Arfan Syahroni. Nanti akan membahas ke 10 topik tersebut. Itu. Untuk di awal hari ini, saya mungkin akan memberikan sedikit saja gambaran. Gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sering dengar atau mungkin di bangunan atau di suatu proyek gitu. Proyek ini berada di bawah penanganan K3 seperti itu, atau memang K3 yang terjamin itu kan mungkin kalian sering lihat ya, lambang K3 seperti itu memang sebenarnya secara umum kita semua banyak mengetahui, banyak melihat gitu. Tapi sebenarnya apa sih hakikat K3 itu? Sebenarnya hakikat K3 itu melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya gitu. Jadi dari hakikat tersebut, kalau kita tarik ke dalam dunia kerja, karena namanya kesehatan dan keselamatan kerja, jadi otomatis nanti akan kita tarik ke dunia kerja. Kalau misalnya semua sudah dikendalikan ataupun diperhatikan, otomatis potensi bahaya yang terjadi itu akan terkendali, bisa kita kendalikan. Kalau misalnya potensi bahaya bisa dikendalikan, itu akan memenuhi standar aman. Jadi standar aman di tempat kerja itu akan terpenuhi. Jadi ada benang merahnya. Dari potensi bahaya kalau sudah bisa terkendali, otomatis itu makanya saya kasih tanda panah, itu bisa terpenuhi standar aman. Kalau standar aman sudah terpenuhi, itu bisa menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksinya menjadi lancar. Karena ini nanti hubungannya akan ke produktivitas kerja juga, mau nggak mau gitu. Jadi nggak hanya pekerjanya, tapi dampaknya juga akan ke produknya atau di tempat kerjanya itu menghasilkan apa sih gitu. Misalnya ada produk apa gitu, misalnya buruh-buruh seperti itu kan rentan ya terkena penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja gitu. Kalau misalnya K3 yang tidak dijamin, otomatis produktivitas kerjanya menurun. Kemudian proses produksinya jadi nggak lancar. Makanya balik lagi ke hakikat tadi. Kalau hakikat K3 tadi sudah terpenuhi, otomatis potensi bahaya bisa dikendalikan. Standarnya menjadi aman. Kemudian tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksinya pun menjadi lancar. Gitu. Kalau proses produksinya menjadi lancar, otomatis itu bisa menekan resiko kerugian. Resiko kerugian dari suatu perusahaan ataupun instansi, baik itu rumah sakit maupun memang perusahaan di bidang industri. Yang tadi saya bilang, karena K3 nggak hanya di lab saja, nggak hanya di rumah sakit saja, tapi juga di industri. Gitu. Jadi itu semua bisa menekan resiko kerugian, yang akhirnya akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dari pekerjanya itu sendiri. Gitu. Jadi nanti bisa dirasakan kok sebenarnya kalau semua sudah terjamin, otomatis nanti semua produktivitas kerja juga jadi meningkat gitu. Itu yang akan diuntungkan adalah instansinya sendiri atau industrinya sendiri ataupun perusahaannya sendiri gitu. Jadi itu yang akan diuntungkan sebenarnya kalau memang
di setiap perusahaan, di setiap lingkungan industri itu menjamin K3 dari semua pekerjanya, K3 dari semua karyawannya gitu. Jadi nggak hanya pekerja sebenarnya, K3 itu memang harus bisa menjamin semua manusia ya. Kalau kerja kan khususnya. Kalau umumnya berarti untuk semua manusia, untuk semua orang yang bekerja. Gitu. Oke, ini adalah hakikat K3 tadi. Kemudian kalau misalnya kita tarik tentang definisi K3, di sini bisa dibaca definisi K3 kalau secara umum itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan keselamatan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, kemudian hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Itu tujuan yang ingin dicapai adalah makmur dan sejahtera. Kalau misalnya K3 memang terjamin, otomatis semua bisa terjamin. Kehidupan bisa kehidupan pekerjanya di industri tersebut bisa sejahtera, bisa aman, terkendali, sehingga nanti balik lagi produktivitas juga bisa meningkat gitu. Menekan angka kerugian itu juga bisa gitu. Tapi secara keilmuan K3 juga sering disebut atau sering diistilahkan dengan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi ini sebenarnya umum ya. Kalau sering mencari definisi K3 pasti ketemunya ini. Kemudian untuk secara keilmuan berarti lebih ke ilmu pengetahuan dan jam pertama dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. mau deh. Kemudian untuk istilah lain K3, banyak yang menyebut Lagi ini kan istilah lain K3 dengerin itu dulu, pusing. ada K3 menyebutnya, orang-orang banyak mengenalnya K3. Kemudian ada juga beberapa yang menyebutnya dengan hygiene perusahaan, Mikirin di rumah, mikirin usaha, kesehatan kerja, mikirin sekolah, atau hiperkes, banyak bilang sekolah seperti itu itu. semua muak. Kesehatan kerja. Maaf, ini suara siapa ya? Boleh di mute dulu? Saya mute ya, maaf. Oke. Istilah lain K3. Jadi selain banyak orang mengenal K3 itu apa sih? Oh, saya taunya hiperkes gitu. Apa sih hiperkes? Oh, ternyata hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Ada juga istilah asing yang kita sering dengar namanya occupational safety and health gitu. Jadi jangan bingung ketika ada yang menyebut hiperkes, ada yang menyebut OSH gitu. OSH karena singkatan dari occupational safety and health. Itu sama saja dengan K3. Itu karena banyak sekarang istilah-istilah seperti itu digunakan selain menggunakan istilah K3 itu. Kemudian ini adalah jalur substansi berbahaya. Jadi kalau menurut Ridley tahun 2008 sebenarnya jalur substansi berbahaya yang menyebabkan mungkin bisa menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja di dunia kerja atau dalam ruang lingkup K3 itu secara umum bisa melalui asupan makanan pertama itu. Kedua, bisa melalui inhalasi atau pernafasan. Kemudian penyerapan. Ini selain dengan yang berhubungan dengan teknik-teknik tadi ya, atau dengan alat-alat, itu bisa melalui asupan makanan, inhalasi, kemudian penyerapan, juga bisa melalui sayatan atau luka terbuka gitu. Kenapa ini disebut jalur substansi berbahaya? Karena ini kita bisa lihat kalau dari asupan makanan langsung makanan tersebut misal terkontaminasi atau makanan tersebut memang ternyata berbahaya gitu. Kita nggak tahu bahayanya gimana. Ternyata tapi memang mengandung bahaya. Kemudian masuk langsung ke sistem digesti, langsung diolah oleh organ kita, ada mulut langsung nanti diolah menuju usus segala macam, itu nanti kan masuk langsung ke sistem digesti. Itu makanya disebut substansi berbahaya karena memang langsung masuk ke sistem pencernaan begitu. Kemudian inhalasi juga tidak kalah berbahaya. Dia kenapa disebut berbahaya karena juga langsung terpapar gitu kan, dari sistem pernafasan masuk ke organ-organ pernafasan langsung masuk ke paru-paru. Itu jelas berbahaya untuk tubuh pekerja atau untuk tubuh kita sendiri gitu. Makanya ini juga termasuk jalur substansi berbahaya menurut Ridley tahun 2008. Kemudian untuk penyerapan itu bagaimana sih? Penyerapan itu berarti dia akan melewati kulit, jadi lapisan-lapisan kulit, pori-pori gitu. Ini masuk ke sistem integumen tadi, gitu. Karena kulit kan
termasuk yang lapisannya banyak, tapi termasuk yang rentan juga gitu untuk terkena bahaya. Kalau sudah masuk ke pori-pori, jaringan kulit, kelenjar segala macam, itu juga sudah bisa membahayakan tubuh kita pastinya gitu. Makanya ini termasuk ke dalam jalur substansi berbahaya. Yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah melalui sayatan atau luka terbakar. Kalau melalui sayatan atau luka terbakar kan sering lihat ya, kalau misalnya luka tersebut terbuka, kemudian bekerjanya dengan cuek, dia nggak menutup luka tersebut, otomatis itu bisa mendatangkan kontaminasi, baik itu jadi bakteri, bisa mengkontaminasi situ, bisa bakteri patogen, malah nanti akan lebih berbahaya untuk lukanya tersebut, kemudian sayatan yang terbuka, itu juga akan mengundang mikroorganisme untuk bisa berkembang biak di situ. Gitu. Karena mikroorganisme itu media hidupnya banyak sekali, nggak cuma tadi yang saya bilang, ada di air, di udara, kemudian di tanah, di meja pun banyak, meja kerja, kemudian misalnya di luka terbuka pun itu kan bisa dari udara masuk ke situ, itu bisa dengan gampangnya mikroorganisme untuk masuk ke situ, masuk ke luka sayatan yang terbuka. Gitu. Jadi tindakan preventifnya bagaimana? Kalau misalnya belum terjadi, kita bisa mencegahnya. Misal, asupan makanan. Untuk asupan makanan tadi, kita bisa memilih. Nggak usah makan deh di tempat kerja. Gitu. Kalau misalnya memang harus, berarti kita harus ekstra hati-hati. Misal bawa makan sendiri, gitu. Nggak jajan di tempat kerja, itu bisa. Kemudian kita juga harus jaga kebersihan diri atau personal hygiene. Baik dari cuci tangan, kemudian cuci tangannya pakai sabun, kemudian nanti kalau misalnya kita makannya pakai sendok, berarti sendoknya harus dicuci dulu gitu. Nggak boleh yang ambil di tempat sendok yang ruang terbuka, itu kan otomatis bahayanya juga besar ya. Kalau misalnya memang tempat kerjanya beresiko misalnya di lab gitu. Di lab ada labnya itu memang tempat misalnya lab mikrobiologi, labnya itu adalah lab tempat perkembangbiakan bakteri, otomatis alat-alat makan seperti itu nggak bisa ditaruh di situ secara terbuka, harus ditutup rapat. Kalau mau dipakai berarti harus dicuci dulu, harus disterilisasi dulu, harus dibersihkan dulu, paling tidak dicuci dengan sabun, gitu, agar mengurangi kontaminasi tadi. Sorry, ini ternyata mati listrik tempat saya, Bapak Ibu, sebentar ya. Mohon maaf. Ya, Bu. Oke, sebentar. Ini gelap nggak ya, Bapak Ibu? Gelap atau nggak? Bu, masih kelihatan. Masih Masih kelihatan. kelihatan ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Mana tadi? Oke. Saya lanjut ya. Kita tadi sampai ke asupan makanan. Oke. Itu tadi bisa ya, surprise sekali ya PLN ini hari ini. Sudah 2 kali tempat saya mati listrik hari ini. Oke, saya lanjut. Untuk asupan makanan tadi, itu bisa kita pilih tindakan preventifnya. Itu kalaupun belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan berarti beda lagi. Itu adalah tindakan kuratif. Kalau ini tindakan preventif. Bagaimana? Bisa memilih dengan nggak usah makan deh di tempat kerja. Tapi kan nggak mungkin kalau seperti itu. Oh, berarti kita siasati bawa bekal sendiri dengan ekstra hati-hati, keamanan pangannya terjaga, seperti itu. Kemudian alat-alat makannya, kemudian ketika akan makan juga kita harus memperhatikan personal hygiene tadi, yang sudah saya bilang. Kemudian menjauhi tempat yang biasa digunakan untuk merokok. Gitu. Karena mau nggak mau, itu nanti akan masuknya ke inhalasi. Kalau kita dekat yang merokok, maka itu akan bahaya yang lain itu akan datang dari jalur yang berbeda, dari inhalasi, seperti itu. Kemudian untuk inhalasi tadi tindakan preventifnya bagaimana? Oh, kita pakai masker. Sekarang pakai masker itu sudah sangat umum ya. Malah kita bingungnya, oh kok ngelihat orang di jalan, oh ini nggak pakai masker, malah aneh kelihatannya. Kalau dulu beda, dulu berbanding terbalik. Kalau sekarang malah wajar sekali melihat orang yang proteksi dirinya itu dengan menggunakan masker atau mungkin memang sebelum makan sudah terbiasa cuci tangan. Sekarang kan banyak kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu yang sudah kita lihat ya di tempat umum gitu. Itu kan berarti tandanya sudah mulai membiasakan diri untuk hidup bersih, hidup sehat. Personal hygiene-nya sudah mulai
diperhatikan gitu. Jadi untuk inhalasi tadi menggunakan masker yang sesuai dengan substansinya. Yang tadi saya bilang di awal. Kenapa perlu memperhatikan penggunaan masker sesuai dengan substansinya? Tadi, kalau misalnya tempatnya memang bahayanya tinggi, otomatis butuh masker dengan filter yang berlapis-lapis, dengan filternya itu ukuran mikronnya itu harusnya lebih kecil gitu. Sehingga mungkin bahaya-bahaya yang beda yang didatangkan dari tempat yang resikonya tinggi itu bisa lebih kita hindari gitu. Beda kalau misalnya cuma di rumah. Cuma di rumah kan bisa dengan masker kain. Masker kainnya yang pasti yang ini ya, yang bahannya katun seperti itu, bukan yang masker yang dilarang WHO kemarin apa? Scuba ya. Itu kan sudah dilarang oleh WHO, nggak boleh digunakan gitu karena itu tidak ada filternya sama sekali. Beda dengan masker kain. Kalau masker kain ini kan memang masih disarankan, tapi untuk tempat-tempat yang tidak berbahaya. Beda dengan tempat-tempat yang berbahaya seperti rumah sakit atau lab, itu pasti penggunaan maskernya sangat berbeda, filternya pun berbeda. Gitu. Makanya penggunaan masker itu harus disesuaikan dengan substansinya agar bisa mencegah jalur substansi berbahaya itu masuk melalui inhalasi. Gitu. Yang ketiga, penyerapan. Jadi tadi saya bilang berarti melalui kulit, melalui jaringan-jaringan kulit, melalui pori-pori kulit, melalui ada kelenjar sebasea segala macam kalau kita sudah bahas kulit gitu. Nah, itu nanti bisa kita siasati dengan memakai glove atau sarung tangan. Ini lagi-lagi pasti tenaga kesehatan yang sudah biasa di rumah sakit atau di lab ataupun yang kerja di apotek itu ataupun yang terbiasa berhadapan dengan umum ya atau di sarana publik gitu, itu pasti sudah terbiasa menggunakan glove gitu untuk mengurangi kontaminasi. Kontaminasinya entah dari mana, bisa dari sesama misal orang lain gitu, kita berjabat tangan atau dari benda-benda itu juga bisa kan mendatangkan kontaminasi. Makanya pakai glove itu penting untuk mengurangi bahaya yang terjadi melalui jalur penyerapan tadi gitu. Kalau misalnya untuk membersihkannya seperti biasa, bisa dengan air sabun, dicuci sampai bersih dengan air mengalir gitu. Jadi cuci tangan tuh tetap harus kita perhatikan, tetap harus kita lakukan, itu wajib gitu. Karena itu hal paling sederhana, proteksi diri paling sederhana untuk kita lakukan selain menggunakan misal tadi masker, kemudian pakai glove. Tapi jangan lupa personal hygiene-nya tetap harus diperhatikan. Karena akan sama saja ketika personal hygiene tidak diperhatikan, tapi misalnya kita pakai alat pelindung diri, tapi kalau kita nggak kebiasaan cuci tangan, atau kebiasaan kita mungkin menggaruk wajah, atau tangan masuk ke hidung, tangan masuk ke mulut dalam keadaan kotor atau tidak bersih, itu kan sama aja. Itu bukan tindakan preventif. Atau tindakan preventif yang sudah kita lakukan akan sia-sia. Karena personal hygiene kita pun buruk. Gitu. Kalau untuk jalur substansi luka atau sayatan, itu kita bisa mengobati lukanya atau sayatannya itu setelah diobati ditutup dengan plester, dengan apa ya, Hansaplast ya, plester, Hansaplast segala macamnya itu kita bisa menutupnya dengan itu. Jadi ketika bekerja harus ditutup, tidak boleh dalam keadaan terbuka untuk mengurangi tadi kontaminasi dari mikroorganisme, baik itu bakteri, fungi, kemudian protozoa, itu kan juga termasuk yang mikro gitu. Kemudian setelah tindakan preventif, oke, sudah selesai ternyata untuk pembuka ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita bahas tentang K3 sebenarnya jangkauannya sangat luas. Dan K3 ini biasanya nggak hanya bergerak sendiri, tetap harus berkolaborasi dengan bidang lain gitu. Jadi berkolaborasi dengan kesehatan lingkungan, nanti juga bisa berkolaborasi dengan bidang kedokteran, karena di bidang kedokteran pun ada yang namanya kedokteran occupational ya, kedokteran yang khusus untuk K3 gitu, ada bidangnya gitu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang bidang kesehatan itu semua bergabung jadi satu, itu semua ada kolaborasinya gitu. Makanya satu rumpun semuanya. Setelah belajar K3 kita misal tadi ada penanganan limbah. Kalau penanganan limbah kita nggak apa ya, nggak hanya membutuhkan orang K3, kita harus butuhkan orang teknik lingkungan nih, kita harus butuhkan orang kesehatan lingkungan nih, karena mereka yang ngerti loh sebenarnya untuk penanganan limbah itu bagaimana pembuangannya, itu bagaimana
IPAL-nya, karena kan nanti ada IPAL juga kalau misalnya orang-orang Kesling gitu belajar. Ada instalasi pembuangan air limbah itu juga ada gitu. Jadi kita harus bekerja sama, memang harus berkolaborasi dengan semua bidang agar itu tadi semua tercapai tujuannya gitu. Untuk yang ketiga ini kan kelasnya sama ya Bapak Ibu. Nanti coba ketika saya mau buat tugas, nanti sepertinya saya akan buat beberapa kelompok. Nanti kalau ini akan saya pikirkan matang-matang dulu hari ini. Sepertinya penugasan saya bentuknya kelompok nanti. Jadi bisa nanti karena ini ada lumayan banyak ya mahasiswanya. Mahasiswanya saya lihat ada 43, 45 ada lah ya, 45. Jadi nanti mungkin ada sistemnya kerja kelompok, nanti ada penugasan secara kelompok, mungkin nanti entah itu presentasi atau pengumpulan makalah ataupun paper itu nanti pasti ada gitu. Jadi karena K3 ini banyak sekali sumber yang bisa didapat atau artikel-artikelnya pun terus berkembang gitu. Kalau Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat semua di Google itu banyak sekali artikel ilmiah tentang K3 gitu, jurnal-jurnal terkini tentang K3 atau masalah-masalah sekarang atau isu-isu sekarang tentang K3 itu sangat banyak gitu. Kita bisa perhatikan gitu. Nanti bisa dibahas untuk menjadi bahan penugasan untuk teman-teman semua gitu. Jadi nanti mungkin sistemnya memang berkelompok, entah itu nanti harus presentasi, kalau memang waktunya cukup, saya mau presentasi, kalau misalnya 45 mungkin ada 9 kelompok, itu bisa nanti. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk presentasi, berarti pengumpulan tugas gitu, untuk memenuhi nilai penugasan. Karena belum tentu ada kuis, tapi kalaupun ada kuis mungkin juga cuma sekali gitu. Jadi untuk menambahkan poin di penugasan, jadi memang harus ada penugasan secara kelompok. Kalau individu atau personal itu bisa dengan misal mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ketika nanti saya secara random nih, secara acak tiba-tiba saya tanya, coba misal Mbak Retno Ayulandari atau Mbak Putri Rahmadini gitu. Apa ini maksud dengan ketiga atau jenis hazard itu apa saja gitu. Kalau bisa menjawab otomatis dapat poin, gitu kan? Itu salah satu usaha untuk mengumpulkan poin untuk di poin penugasan gitu. Banyak caranya sebenarnya. Jadi nggak perlu bingung ketika nanti penugasan apa ya Bu gitu. Kok bobotnya lumayan besar 20% gitu. Jadi itu bisa melalui penugasan secara kelompok ataupun nanti secara individu dengan bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena K3 teori ini hanya 1 SKS, jadi kita hanya 50 menit gitu. Jadi kita bergabung di jam 1 dengan toleransi 10 menit, kemudian berakhir di berarti 13.50. Untuk nanti praktikumnya kebetulan kan dengan saya juga yang pertama, kalau yang kedua sepertinya dengan Ibu Anissa. Saya lihat jadwalnya. Teman-teman ada pembagian jadwal dosennya nggak untuk per minggu? Adakah? Atau hanya jadwal biasa aja? Mungkin Selasa praktikum gitu, tapi nggak tahu dosennya ini waktunya Ibu siapa ya atau Pak siapa ya gitu, atau gimana? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Nanti coba saya bikinkan ya. Coba saya bikinkan, saya share ke mungkin Mbak Fira nanti yang akan men-share semuanya gitu ke grup besar. Jadi nanti kalian tahu, oh ini pertemuan dengan Ibu Anissa misal, ini pertemuan dengan Bapak Arfan ternyata gitu. Jadi nanti bisa langsung tahu ini jatahnya siapa ketika praktikum ini waktunya siapa gitu. Dan untuk praktikum K3 dengan saya hari ini saya switch dulu ke minggu depan. Jadi insya Allah minggu depan praktikumnya dimulai. Jadi tetap secara daring ya teman-teman, memang sudah kesepakatan untuk semester 1 ini semua daring, sehingga mungkin dimaksimalkan kita secara daring pemahamannya. Kalau ada yang nggak ngerti nanti ditanya, kalaupun saya belum bisa jawab nanti bisa jadi PR untuk saya, nanti bisa saya jawab di pertemuan selanjutnya atau secara personal mungkin nanti saya jawab by WhatsApp, itu bisa gitu. Jadi nanti kita maksimalkan secara daring ini. Jadi kalau bisa semuanya bisa mengikuti dengan baik, dengan sabar gitu. Jadi karena kadang terkendala sinyal. Kalau misalnya begini, entah nanti sinyal saya seperti tadi
mati listrik karena tadi mati listrik, sinyal saya juga ikutan agak jelek di sini kalau wifi-nya seperti itu. Jadi itu, jadi banyak sekali kendala teknis kalau misalnya secara daring. Tapi ada baiknya kalau kita maksimalkan dulu, kita optimalkan dulu gitu. Nanti untuk semester 2 kita sudah tatap muka di kampus, gitu ya, teman-teman semuanya, maba Politeknik Kesehatan Kusuma Bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya teman-teman sebelum waktu kita habis? Ini di tempat saya 2 menit lagi. Adakah yang ingin tanyakan terkait kegiatan perkuliahan kita tentang K3 ataupun praktikum? Kalau praktikum kita minggu depan tentang APD ya. Jadi tentang penggunaan APD, tentang jenis-jenis APD. Nanti modelnya adalah ada saya mempresentasikan seperti biasa, ada presentasinya, ada materinya, kemudian nanti ada video pembelajarannya, itu saya download dari YouTube, nanti saya sertakan sumbernya, supaya memang tidak ada tindakan plagiarisme. Gitu. Kemudian nanti ada penugasan, ada laporannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, semuanya itu nanti ketika sudah praktikum, sudah jam praktikum, ada laporannya, laporan praktikumnya. Nanti ada formatnya. Saya share minggu depan formatnya juga seperti apa. Jadi bisa kok itu nanti, bisa kok pasti. Saya yakin semua pasti bisa menjalankan praktikumnya, karena saya rasa itu nggak sulit kalau untuk K3 gitu. Mungkin nanti kita harus lebih kerja keras di kimia analitik gitu, kimia analitik kualitatif, kemudian biokimia itu mungkin harus lebih fokus gitu. Kalau K3 nanti mungkin ada praktik di luarnya, kunjungan ke rumah sakit itu juga bisa kalau misalnya memang memungkinkan. Rencana seperti itu karena ada K3 rumah sakit dan itu kami tim dosen merencanakan ada untuk kegiatan kunjungan rumah sakit supaya bisa tahu bagaimana sih penerapan sistem K3 di rumah sakit itu, nggak cuma baca aja atau nggak cuma saya dikasih tahu Bu Anissa seperti ini, sebenarnya gimana ya ketika K3 di rumah sakit itu penerapannya secara real, secara nyata gitu. Jadi kita bisa bandingkan. Nanti kita usahakan memang ada kunjungan ya teman-teman, nanti sudah diusahakan kerjasamanya begitu. Oke? Semuanya oke ya? Sampai sini jelas ya teman-teman semuanya? Jelas Bu, jelas. Kelas. Oke, alhamdulillah. Sudah jelas ya, berarti tidak ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan minggu depan dan juga praktikum. Jadi setelah perkuliahan kita langsung praktikum gitu. Jadi yang belum makan siang saat jeda waktu makan dulu, banyakin minum supaya nggak ngantuk, supaya nggak capek gitu. Jadi yang sambil kerja mungkin lebih semangat ya Bapak dan Ibu semua. Nanti akan kami rencanakan untuk kelas karyawannya. Minggu depan insya Allah ada keputusannya dari pihak pimpinan. Begitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian perkuliahan kita hari ini. Memang hanya satu SKS, hanya 50 menit ya. Beda dengan anatomi fisiologi manusia maupun MKU yang lain. Kalau MKU yang lain kan 2 SKS. Anfis juga 2 SKS gitu. Kalau ini hanya satu SKS jadi 50 menit, banyaknya di praktikum. Karena sarjana terapan maupun D3 itu memang harus diperbanyak praktikumnya, labnya gitu ya. Untuk yang teorinya mungkin bisa mengikuti. Gitu. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di perkuliahan siang ini. Semoga selalu sehat. Sampai ketemu besok. Besok saya nggak tahu ada jam nggak ya di kelas ini. Sampai ketemu di lain waktu di mata kuliah yang lain. Semoga nggak bosan. Jadi oke, terima kasih. Saya akhiri ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya izin live ya. Jangan lupa presensinya ya, teman-teman. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih.
Di bagian terapi, Mbak, di belakang. Di terapi, sini. Fisioterapi. Sudah daftar sebelumnya? Oh, daftar dulu. Iya.